maka dari itu harus kita pindah di pot yang lebih besar. Jadi bagaimana memindah tanaman di pot kecil ini ke pot yang lebih besar, tapi dengan teknik cara yang gampang dan tentu saja cara yang aman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kita masih ada di tanaman buah dalam pot. Jadi bisa disingkat Tabu Lampot Indonesia. Tepatnya di Desa Wisata Jambu, Kecamatan Kan Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk kali ini kita belajar bagaimana tanaman buah dalam pot. Ini adalah alpukat. Jadi memang branding di Desa Wisata Jambu itu adalah alpukat, maka konten hari ini adalah tentang alpukat. Ini jenisnya alpukat kelut. Jadi perlu diketahui bahwa alpukat itu semasa menanam dalam pot harus ada istilahnya upper pot. Jadi bagaimana kondisi tanaman buah itu bisa maksimal. Baik, kita langsung praktek bagaimana cara memindah tanaman buah dalam pot. Dari pot ini pot ukuran 50 dioper ke pot yang ukuran lebih besar, yang 70. Karena yang jelas di dalam pot ini, karena tanaman ini sudah sekitar 1 tahun lebih, jadi ada tingkat istilahnya ada kejenuhan dalam media. Jadi saja media baik unsur haranya, makro mikronya juga kurang. Maka dari itu harus kita pindah di pot yang lebih besar. Jadi bagaimana memindah tanaman di pot kecil ini ke pot yang lebih besar, tapi dengan teknik cara yang gampang dan tentu saja cara yang aman. Ini kita bersama teman-teman anak Tabu Lampot di masyarakat Pantai Desa Jambu sudah terbiasa menanam obat polybag, okulasi dan lain sebagainya. Baik, kita langsung praktek untuk. Jadi yang perlu diperhatikan adalah, jadi pemirsa bisa diketuk-ketuk ini. Kita ketuk. Ini harus diketuk-ketuk seperti ini. Setelah diketuk-ketuk, ini tujuannya adalah bagaimana akar itu yang sudah lama sekali tentu saja lengket dengan pot plastik ini. Maka dari itu harus ada rongga untuk mengeluarkan tanaman ini dengan aman. Nah, seperti ini pemirsa. Nggak usah. Nah, kita sebenarnya memindah ini tidak butuh orang banyak. Satu aja cukup, saya aja. Jadi mundur minggir. Jadi gini pemirsa, kita tinggal setelah diketuk-ketuk jelas rongga ataupun tanah sudah tidak lengket dengan pot, artinya sudah terlepas. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kalau tidak diketuk, biasanya mereka yang masih tahap belajar biasanya diketuk-ketuk pakai tangan, dikorek-korek, malah justru itu yang lebih bahaya ataupun mengalami stres. Tadi saya sampaikan ada istilahnya kejenuhan dalam media tanam. Akar-akar ini sudah tidak mampu untuk bisa menyerap asupan makanan. Akar-akar ini sudah tidak ada lagi yang dimakan, maka dari itu harus dipindah di pot yang lebih besar. Nah,
untuk memindah tanaman ini jelas aman. Jadi sebelum ditanam di sini, meskipun seperti ini aman. Jadi yang perlu diperhatikan ukurannya. Nah, sebelum menanam, ini kita siapkan media tanam. Jadi seperti ini. Nah, media tanam ini tanah campuran 321, 3 tanah, 2 sekam, 1 pupuk kandang. Saya memakai pupuk kandang dari kotoran hewan dari kambing. Jadi seperti ini. Nah, tidak apa-apa, kotor itu sehat, kotor itu bagus. Jadi kita harus mengukur dulu. Nah, ini pemirsa, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ukuran seperti ini artinya ini juga seperti itu. Nah, ini jadi nanti pas ini media tanamnya, terus ada spasi untuk menyiram air. Nah, oke, kita langsung menanam. Nanti monggo, sip. Tinggal diangkat. Ini harus sebelum kita memberikan tanah atau media lagi, yang harus diperhatikan wajib itu adalah bagaimana tanaman ini performnya ini supaya tetap poros, bukan poros itu harus diukur seperti ini. Nah, harus diukur. Kalau kurang pas harus digeser. Ukuran yang mana? Bentar, saya pastikan lagi. Nah, pakai gilan, ini juga bisa. Pasin, mas, geserin saya. Nah, baru samping-sampingnya ditambahkan media tanah. Bon. Harus dipadatkan supaya tanaman ini tidak goyang ataupun bergerak ataupun miring. Nah, untuk selanjutnya pemirsa, ini yang perlu diperhatikan lagi karena kita juga harus belajar sampai detail. Setelah tanaman ini di overpot, kondisinya pasti lebih bagus ketimbang yang pot kecil. Nah, untuk selanjutnya tanaman yang baru dipindah itu kalau bisa dibilang adalah tanaman yang harus terjaga dari stres, terjaga dari pupuk-pupuk. Jadi untuk tanaman yang baru dipindah jangan dipupuk pakai kimia. Jadi tidak boleh dipupuk dulu selama ini nanti tumbuh tunas baru. Kalau sudah tumbuh tunas baru berarti kesehatan tanaman ini sudah kesehatan kesuburan sudah terjaga, artinya boleh dipupuk. Jadi habis memindah seperti ini harus perawatannya hanya siraman air. Adapun untuk cara membuahkan, cara membesarkan, kalau cara pembesaran itu adalah kebutuhan nitrogen, jadi N-nya yang kuat. Nitrogen itu bisa memacu untuk pertumbuhan
batangnya menjadi besar, pohonnya menjadi besar, daunnya bisa menjadi hijau dan rimbun. Untuk membuahkan itu bisa dengan cara mengurangi siraman air, itu yang lebih penting. Karena kondisi saat ini adalah musim penghujan, maka sangat sulit untuk membuahkan tanaman dalam. Tentu saja dia akan mengalami fase generatif. Jadi fase-fase untuk tumbuh, bahasanya fase masa-masa tanaman ini akan subur, daunnya akan lebat, percabangannya akan keluar. Jadi untuk musim hujan ini tidak boleh, ataupun kalau menurut saya, saran saya tidak usah dibuahkan, harus lebih banyak disuburkan. Kalau membuahkan itu selanjutnya memakai tadi saya sampaikan, kurangi air dan berikan pupuk fosfat dan kalium yang kuat atau yang kandungannya yang tinggi, itu bisa memacu untuk bunga dan buahnya. Nah, untuk pemula saya sampaikan, karena dulu saya juga asalnya juga pemula, saya sering gagal, saya sering nanam mati dan lain sebagainya, karena tanaman buah dalam poting itu di dalam media tanam itu tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk kegagalan. Salah satunya adalah ulat tanah ataupun bisa disebut uret. Jadi uret itu bisa memakan akar sehingga akan terjadi busuk. Jadi bakteri akan masuk sehingga akan terjadi busuk ataupun kering dan mati. Satu tentang bakteri, ada layu fusarium. Layu fusarium itu layu keasaman tanah. Karena terlalu banyak siraman air dan media tanamnya itu kurang porositas untuk airisasinya, setelah disiram biasanya terjadi ngecembong, bahasa Jawanya ngecembong itu, sehingga tingkat kelayuannya itu sangat tinggi. Itu namanya layu fusarium, keasaman tanah, akhirnya daunnya menguning terus mati. Jadi media harus diperhatikan. Terus ada lagi layu fusarium, layu bakteri. Nah itu tadi. Jadi ada layu fusarium dan layu bakteri. Jadi itu pemirsa, monggo kita belajar bersama-sama. Bisa tonton di YouTube kami, bisa telepon WA di nomor saya untuk belajar bersama. Baik pemirsa, terima kasih saya sampaikan. Silakan hadir di Desa Wisata Jambu, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kita belajar bersama, belajar bareng, sinau bareng bagaimana kita bisa mengelola tanaman buah dalam pot dengan baik, bagaimana kita bisa berhasil untuk menanam tanaman buah dalam pot. Silahkan bisa buka di YouTube saya di Desa Wisata Jambu Kediri, atau Instagram, Facebook, sama-sama. Terima kasih saya sampaikan. Salam hijau, salam dan doa buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.